Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 BK Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar yang beranggotakan yang pertama Fitria Patrika, yang kedua Ila Purnama, yang ketiga Muhammad Iqbal, yang keempat saya sendiri Diah Mutia. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Patrika, FKIP BK Palembang. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan perencanaan individual. Pengertiannya adalah kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Sedangkan tujuannya ada 4. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Yang ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Yang keempat, mengambil keputusan yang mereplikasikan perencanaan dirinya. Cukup sekian, terima kasih. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah pengajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Bidang pendidikan juga selalu beradaptasi dengan teknologi. Pengajar atau pihak yang terkait atau terlibat dalam pendidikan dituntut bisa menerapkan penggunaan teknologi. Jalur bidang pendidikan antara lain: 1. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yaitu paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Selain itu juga terdapat berbagai kursus sejenisnya. 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan bentuk kegiatan belajar, kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan perencanaan individual di bidang karir. Ada beberapa hal yang bisa diberikan, yaitu pertama, layanan informasi karir. Informasi karir merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam bimbingan karir yang berisikan sejumlah data, fakta yang dapat menggambarkan keadaan diri seseorang dengan segala potensinya. Layanan informasi karir ini diberikan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai siswa dan anggota masyarakat, sehingga pemahaman yang diperoleh melalui informasi karir digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar. Nah, yang kedua itu bisa diberikan bidang bimbingan karir. Menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Nah, bimbingan karir ini merupakan aktivitas yang dilakukan konselor di berbagai lingkup dengan tujuan memfasilitasi perkembangan karir seorang di jenjang usia bekerjanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana layanan bimbingan konseling individu dalam
dalam bidang pribadi sosial. Dalam rencana layanan bimbingan dan konseling individu dalam bidang pribadi sosial memiliki tujuan seperti: 1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan, anugerah yang tidak menyenangkan, musibah, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruksif yang terkait dengan keunggulan dan kelemahan fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan secara sehat. Yang ketujuh, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga diri orang lain. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, ketetapan hati terhadap tugas dan kewajibannya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan interaksi sosial, human relationship, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, silaturahmi dengan sesama manusia. Yang ke-10, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik, masalah internal dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Yang ke-11, memiliki kemampuan mengambil keputusan secara efektif,